Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kampung Taqwa, astagfirullahaladzim. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Naml. Kita sudah sampaikan mengenai pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa pencipta langit dan bumi. Kemudian siapa yang menurunkan hujan, yang mampu menumbuhkan tanam-tanaman, menjadikan kebun yang indah dipandang mata, yang dinyatakan bahwa bukan kita manusia yang menemukannya, dan banyak yang menyimpang sebagian dari manusia. Ditanyakan, adakah Tuhan selain Allah? Juga disampaikan setelah penyampaian tentang air yang turun dari langit ke bumi, lalu disampaikan bagaimana bumi dijadikan sebagai tempat tinggal, dan dari hujan itu juga di celah-celah bumi dibuat sungai. Kemudian sungai mengalir dari mana? Dari gunung-gunung, ya, sebagai pengokoh bumi, dan banyak fungsi gunung juga diciptakan oleh Allah. Ada juga disampaikan mengenai perbedaan antara dua jenis air, ya. Satu asin, satu tawar, atau beda jenis, ya. Adakah Tuhan selain Allah? Bahkan sebagian besar dari manusia ini tidak mengetahui. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-62 surat An-Naml, juz yang ke-20, ayat yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Dan siapakah yang menghilangkan, yang mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, dan menyingkirkan keburukan, dan menjadikan kamu semua sebagai khalifah di bumi. Adakah Tuhan selain Allah? Maka sedikit dari kalian yang ingat. Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengabulkan doa ketika kita sedang sulit? Siapa? Gambaran mengabulkan doa ini itu merupakan salah satu wujud dari adanya pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita berdoa? Pernah. Bahkan doanya yang dikabulkannya persis sama dengan yang kita doakan. Pernah nggak? Pernah. Siapa yang mendengar? Ya. Hak untuk mengabulkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala doa itu tidak tahu kita, istri kita juga bisa nggak tahu itu. Tapi kok dikabulkan? Siapa yang mendengarkan? Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Orang yang sedang kesulitan, ya. Waktu itu pernah saya sampaikan contohnya apa? Ketika sedang ada topan badai, ya, di laut ataupun di kapal udara,
Kita mendoakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas tuh, karena nggak ada lagi yang bisa menolong. Makhluk apapun nggak bisa menolong pada saat sulit. Dan banyak kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Di ayat selanjutnya, di potongan ayat selanjutnya disebutkan wa yakshifus su, yang menghilangkan keburukan, beban, ya, beban hidup kita. Yang menghilangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan gak selamanya juga roda ada di bawah ya. Kalau yang sekarang merasa kehidupannya lagi di bawah, lagi sulit ya. Fisik lagi lemah ya. Uang di kantong menipis ya. Kebutuhan lagi banyak-banyaknya. Hubungan dengan keluarga juga jadi kurang harmonis. Bahkan dengan yang agak jauh sedikit, dengan mertua pun jadi kurang nyaman. Kesulitan menumpuk-numpuk pada sebagian dari kita. Pastilah kita berdoa, ya Allah, hilangkan, angkat kesulitan-kesulitan keluarga kami. Angkatlah penyakit-penyakit keluarga kami. Angkatlah kesulitan hidup kami. Berilah rizki yang telah Engkau janjikan kepada kami. Kita berdoa. Berangsur-angsur hilang kesulitan itu. Berangsur-angsur hutang-hutang kita bayar. Berangsur-angsur masalah-masalah dalam rumah tangga teratasi. Siapa yang mengabulkan? Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin itu. Jadi ketika kita kesulitan, bahkan di hadis Nabi disebutkan kalau tali sendal kamu putus, minta sama Allah. Tali sendal doang nih putus, sendal rusak, itu minta sama Allah. La tayasu min rohillah, tidak ada putus asa. Kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah ya. Karena Allah yang punya semuanya. Ini kan kayaknya begitu tuh. Kita kadang sering tuh melihat di Facebook ya, atau di media sosial, keluhan aja isinya. Kadang-kadang dikasih ikon emosi, orang lagi menangis, air matanya luber kemana-mana. Boleh gak kita curhat di Facebook? Kalau dirasa itu dapat menenangkan hati kita dan jadi kita tidak berbuat yang gak benar ya. Itu pilihan ya. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Tapi curhat yang terbaik ya kalau disampaikan. Tadi kayak tadi yang disebutkan di hadis Nabi, kalau perlu sendal putus saya minta sama Allah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, garam minta sama Allah. Saya pernah menyampaikan itu dulu waktu tahun berapa ya, 2009 saya ingat, saya ada murid itu dulu. Kalau kamu pengen sekolah lanjut, bismillah, minta sama Allah. Ya, mungkin sekarang rasanya nggak mungkin, nggak mustahil lah bisa sekolah lanjut. Bapak saya cuma tukang jahit lah sebutnya. Apa bisa sekolah tinggi-tinggi? Bisa, sekarang udah jadi sarjana. Terus siapa yang mengabulkan itu? Allah. Udah bekerja juga. Saya masih ingat kata-kata saya waktu itu, dan dia pun masih ingat kata-kata saya waktu itu. Iya Pak, dulu pernah
Bapak cerita waktu itu saya rasa mustahil, gimana? Allah yang mengabulkan doa, Allah yang mengangkat kesulitan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Itu doa yang disampaikan oleh Nabi supaya kita terhindar dari kesulitan, kelemahan hidup, ya, kemalasan, bahkan belitan-belitan utang, tekanan dari orang lain. Jemaah Kampung Takwa, Asten rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini, ya. Kemudian disampaikan wa yaj'alukum khulafa'al ard, yang menjadikan kamu sebagai manusia, ya, menjadikan kamu sebagai pengatur di bumi ini, ya, sebagai khalifah. Siapa itu yang menjadikan manusia sebagai khalifah? Kekuatan manusia lemah di hadapan gajah, di hadapan badak, di hadapan singa, macan, maung, kalah kita sama mereka. Tapi kenapa kita yang mengatur mereka? Ya. Sama ular piton juga kalah kita kalau dibelit. Ya. Kita yang mengatur dunia ini, manusia. Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Mau ditaruh di bumi mana manusia yang berkuasa? Coba lihat, di tengah padang pasir gurun, begitu panas terik, susah nyari air, manusia yang ngatur. Di tengah gunung, susah kemana-mana, warung aja nggak ada. Ada juga orang yang bekerja di tengah gunung. Ya, ya pernah ngobrol tuh sama apa ya, saudara istri ya dulu. Dia sebagai penjaga perbatasan di daerah Papua sana yang sekarang lagi bergolak, ya. Ada yang menyatakan kemerdekaan. Dia menjaga perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini. Jarak pos antara pos satu dengan pos yang lainnya berkilo-kilo, ya. Dan pos itu, pos penjagaannya itu di tengah-tengah hutan gitu. Dan dia bilang kalau makanan nggak dikirim, apa yang dilakukan? Dia jalan berkilo-kilo ke pos yang terdekat. Kalau pos terdekat nggak ada juga, dia jalan lagi. Bahkan dia sudah terbiasa itu untuk masak ular. Ini orangnya sendiri yang mengatakan ke saya. Dan serangan di sana bukan cuma serangan orang separatis gitu, ya. Panah-panah beracun itu bukan cuma itu. Juga serangan hewan-hewan. Ular juga begitu, akan dimakan tuh ular. Nah, itu manusia ada di tempat-tempat seperti itu, gitu. Allah menjadikan manusia penguasa bumi, bukan ikan paus yang gedenya segede berapa kali gajah itu. Ya. Apa hewan yang kita takuti? Kita yang manusia yang menguasai. Bahkan buaya, si ayah pak ayah, kalah juga dengan manusia, diakalin. Gimana caranya ini ditangkap? Dan bukan malaikat juga yang menguasai bumi, bukan, manusia. Ya, jin dan setan juga bukan, kita. Kenapa? Karena kita tunduk pada Allah. Kalau yang nggak tunduk gimana? Itu ujiannya orang-orang yang tunduk pada Allah.
Nah, kita manusia diberi kekuasaan, diberi kekuatan untuk bisa mengatur bumi ini. Sekarang canggih banget kan manusia itu. Rayap itu bisa membangun rumah tinggi ya, berapa kali tubuhnya ya. Kan apa sih? Kalau di Indonesia masih kecil, rumah rayap paling cuma 10 cm di rumah-rumah itu naik ke atas tanahnya. Di Australia itu bisa sampai 2-3 meter loh, naik ke atas. Lah manusia sampai puluhan meter ke atas, ratusan meter tingkat itu bikin rumah, bikin hotel, bikin apa. Canggihnya manusia itu. Ya. Kalau perlu nggak usah bikin rumah ke atas, dipendam ke dalam tanah manusia. Sampai ini tanah ini, sampai air aja bisa ada rumah di atasnya. Itu di daerah Sungai Batanghari itu atau Sungai Musi. Ada rumah-rumah sampai ada suku sendiri namanya suku laut ya. Daerah mana Bajo juga ada. Itu manusia itu diberi kekuasaan, diberi kekuatan seperti itu. Siapa tuh yang memberi? Ya. Ada yang memahat gunung-gunung. Wah, udah kita sampaikan dulu ya. Yang memahat gunung untuk menjadi rumah-rumah. Gunung dipahat. Kalau kayu dipahat masih kebayang sama kita, ini gunung dipahat jadi rumah. Itu manusia. Kalau di Indonesia ada di daerah Toraja atau apa ya yang menaruh mayat di gunung-gunung itu. Kalau dia mayat. Jadi manusia itu begitu istimewa. Dan sudah dimuliakan Bani Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka mengapa astagfirullah. Ailahu ma Allah kata Allah. Siapa Tuhan selain Allah? Siapa yang bisa melakukan itu semua? Tidak ada. Ya. Ini pertanyaannya berulang. Ailahu ma Allah. Siapa yang bisa? Ya. Mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan hidup, menjadikan kita sebagai pusat pengelola bumi, pengelola dunia ini, sampai tempat yang dinginnya di bawah nol ya, daerah Antartika atau daerah bersalju tebal. Ada orang-orang sampai ada sukunya sendiri, suku Eskimo. Dia memakai baju-baju tebal dari kulit beruang atau kulit apa. Ada rumah yang namanya iglo ya, rumah yang dibuat dari es. Coba bayangkan itu, rumahnya dibuat dari es, atasnya dikasih bolongan sehingga asapnya bisa keluar. Dia mempunyai kemampuan mengambil ikan dari bolongan es yang dibolong terus turun mancing dan sebagainya. Ya, kemudian ada rusa-rusa yang rusa kutub lah kita nyebut, bisa jadi makanan. Ada aja caranya manusia itu untuk bisa bertani. Ya. Qalilam ma tadhakkarun, sangat sedikit yang ingat. Sama seperti penyampaian ayat ini kepada orang-orang yang pertama kali menerima Quran di Mekah waktu itu. Ya. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi ada juga Abu Bakar yang menerima. Ya. Sedikit ya. Ingat kepada Allah. Nah, ayat selanjutnya ayat yang ke-63. Jadi rincikan lagi nih. Siapa yang bisa melakukan hal-hal ini? Dan ini tak terbantahkan.
Ayat yang 63 ya. Ayat 63. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa may yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Siapa yang menunjuki kalian dalam kegelapan darat dan laut, dan siapa yang mengirimkan angin, siapa yang mengirimkan angin menjadi kabar gembira sebelum datangnya rahmat. Ailahum ma'allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Adakah ilah selain Allah? Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka syirikan. Baterainya mau habis, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.